Pemirsa, pakar ekonomi sekaligus dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, Anton Agus Setiawan, kritisi kelangkaan minyak goreng. Dirinya menilai pemerintah gagap menghadapi kenaikan minyak nabati internasional. Menanggapi kondisi kelangkaan minyak goreng yang belum juga teratasi, pakar ekonomi sekaligus dekan ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta prihatin mengingat Indonesia merupakan negara salah satu penghasil minyak terbesar dunia dan penentu harga minyak nabati internasional. Anton menilai akar masalah diawali dari kenaikan harga minyak nabati internasional. Hal ini disebabkan krisis energi Tiongkok dan Eropa. Peralihan penggunaan menggunakan nabati dari sebelumnya minyak bumi menyebabkan permintaan terhadap minyak nabati meningkat. Dirinya juga menilai pemerintah mengeluarkan kebijakan kontradiktif, di mana ketika meminta produsen meningkatkan kandungan nabati dari biodiesel, mereka membeli hasil produksi dengan harga internasional untuk biodiesel, sedangkan di sisi lain harga jual nabati pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk harga murah. Menerapkan kebijakan itulah menyebabkan diskriminasi harga melalui kebijakan HET. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi tentang kondisi dari kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng saat ini, tentu ini memicu keprihatinan kita karena di negara yang termasuk salah satu penghasil terbesar minyak goreng dunia dan kita adalah penentu dari harga minyak nabati internasional, jadi kondisi yang ironis ketika ada kelangkaan terhadap komoditas minyak goreng ini. Kalau kita lihat dari akar masalahnya yang terjadi beberapa bulan yang lalu, memang ini diawali dari kenaikan harga minyak nabati internasional. Kenapa minyak nabati internasional itu jadi naik? Karena memang terjadi krisis energi, terutama dipicu di Tiongkok dan Eropa ya. Ketika kemudian mereka beralih menggunakan minyak nabati dari sebelumnya di minyak bumi, ini menyebabkan permintaan akan minyak nabati jadi meningkat. Jadi sebenarnya kalau kita lihat pada level tren perubahan kondisi energi dunia, ini kan memang sedang terjadi perubahan begitu. Jadi dari sebelumnya ketergantungan dari energi fossil fuel yaitu minyak bumi dan batu bara mulai mengalihkan ke biofuel yang salah satunya adalah dari minyak nabati, dan ini nampaknya yang juga dilakukan oleh pemerintah Indonesia ketika ada aturan untuk meningkatkan produksi biodiesel yang salah satu bahannya adalah dari CPO ya, crude palm oil atau bahan dasar dari minyak goreng. Itu yang kemudian menyebabkan kenaikan harga minyak goreng karena bahan dasarnya sama, crude palm oil. Dan nampaknya pemerintah sendiri tidak siap dengan tata kelola perdagangan minyak goreng yang seharusnya sejak awal sudah diantisipasi, karena kebijakan untuk mengalihkan energi dari minyak bumi kemudian ke biodiesel itu sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 2010. Artinya seharusnya pemerintah sudah tahu bahwa ini ada potensi akan terjadi kenaikan harga crude palm oil ya. Nah, ini yang sebenarnya saya lihat pemerintah kurang antisipatif terhadap kondisi ini. Kemudian ketika terjadi kenaikan harga yang sebenarnya dari sisi bisnis itu hal yang bisa dipahami, tidak bisa bukan berarti ini itu benar ya, tapi bisa dipahami ketika seorang produsen menghadapi dua harga yang berbeda. Harga internasional waktu itu sekarang sekitar 13.000 dolar per metric ton ya, dengan harga lokal. Nah, tentu dia akan memilih untuk menjual komoditas CPO ini ke luar negeri, sehingga di dalam negeri akan kekurangan bahan baku, dan ini kemudian juga terkait dengan opportunity cost. Pemerintah ini bikin kebijakan yang membuat kebijakan yang kontradiktif begitu. Jadi ketika meminta produsen untuk meningkatkan kandungan nabati terhadap biodiesel, mereka membeli crude palm oil dari produsen itu dengan harga internasional. Sementara pada sisi lain ketika untuk harga minyak goreng, mereka membelinya dengan harga atau mereka meminta untuk tadi harga yang murah yang 14.000 per liter itu tadi. Ini kan kondisi yang kontradiktif, menerapkan kalau dalam teori ekonomi namanya diskriminasi harga.
produknya sama, kemudian dijual dengan harga yang berbeda. Yang terjadi pasti produsen akan memilih untuk menjual komoditas crude palm oil itu lebih untuk biodiesel ya, karena jelas dia dapat keuntungan yang lebih besar. Ini yang sebenarnya memicu terjadinya kelangkaan kelangkaan minyak goreng termasuk kenaikan harganya. Kemudian responnya adalah menerapkan harga eceran terendah HET dengan 14.000. Tapi ini malah justru memicu kelangkaan ya. Karena tadi opportunity cost dari pengusaha pasti dia akan memilih untuk menjual itu di luar negeri atau menjual ke pemerintah ke dalam negeri, tetapi untuk biodiesel bukan untuk minyak goreng. Nah, masalahnya lagi, pemain utama di produksi crude palm oil dan minyak sawit itu termasuk perkebunannya itu hanya didominasi oleh sekitar 6 pemain besar ya, yang sekarang ini dituduh sebagai mafia minyak goreng. Tapi itu sebenarnya kan sejak dulu sudah tahu ya, 6 orang itu siapa, dan mereka yang menguasai tata kelola minyak goreng nasional. Kenapa tidak sejak dulu kemudian ini diantisipasi ya? Ya sudah sama-sama tahu, datanya juga sudah ada, bahkan yang memberikan izin untuk perkebunan kelapa sawit itu kan juga pemerintah. Nah ini kan satu kondisi yang kemudian tergagap pemerintah ketika menghadapi kenaikan harga minyak nabati internasional, sementara tata kelola dalam negeri masih bermasalah, sehingga yang terjadi adalah kelangkaan dan harga yang tinggi, dan ini antisipasinya jadi ya tidak tepat begitu, menggunakan HET, dan HET-nya kemudian memaksa untuk memenuhi domestic market obligation DMO, tetapi DMO-nya sendiri tidak ada pengawasan yang serius begitu. Bagaimana memastikan bahwa produsen itu akan menjual ke dalam negeri sesuai dengan kebutuhan pasar? Ini tidak pernah ada instrumennya yang pasti begitu, hanya policy di atas kertas saja. Ini saya kira yang menurut saya memprihatinkan begitu, dan patut juga untuk kemudian mekanisme tata kelolanya diperbaiki. Apakah ini akan terjadi perbaikan? Mengacu pada harga komoditas yang lain, saya pesimis akan terjadi perbaikan ya. Karena tata kelola perdagangannya sudah terlanjur, sebenarnya kalau kita bicara kartel komoditas pangan itu tidak hanya terjadi di minyak goreng, di banyak komoditas pangan lain juga terjadi ya. Di ayam bedaging, di telur ayam ya, kemudian daging sapi, itu semua, bahkan pada komoditas lain misalnya bawang putih itu juga terjadi hal yang sama. Statement seperti ini ya dasarnya dari riset ya, riset yang dilakukan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMS sejak tahun 2010 menemukan kecenderungan seperti itu, bahwa mekanisme pasar itu memang tidak berjalan dengan baik. Artinya ada pelaku-pelaku ekonomi yang menguasai informasi dan menguasai komoditas sehingga mereka bisa menentukan harga komoditas pangan. Saya kira ini tidak hanya tidak hanya PR ya, ini satu hal yang harus segera diselesaikan. Nah kalau tidak nanti ke depan, dan sebenarnya kalau kita belajar kan selalu terjadi seperti ini, kenaikan harga komoditas, kemudian fluktuasinya dan lain sebagainya. Ini terjadi terus setiap tahun ya. Kapan bisa berhenti ya? Ya selama tata kelola perdagangnya tidak diperbaiki, selama aktor-aktor yang tadi punya akses ke komoditas dan kemampuan menentukan harga itu tidak dikendalikan, itu yang akan terjadi baik sekarang maupun di masa depan. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus mau tanya ya beberapa pertanyaan. Ya. Apakah kemudian kondisi ini menunjukkan bahwa lemahnya kemampuan pemerintah dalam melakukan kontrol atau tata kelola? Ya. Justru ketika sebenarnya regulasi apakah ada? Ada ya. Jadi sebenarnya dari sisi regulasi aturan itu sudah ada dan cukup lengkap ya, termasuk misalnya sejak dari hulu pengaturan tentang berapa luasan lahan yang boleh dikonversi untuk menjadi kelapa sawit itu sudah ada. Cuma ya tadi pengawasan dan penegakannya lemah sekali ya, tidak ada tindakan. Bahkan ketika ya sekarang kita lihatlah domestic market obligation DMO-nya kewajiban untuk memasok
ke pasar dalam negeri, ketika dilanggar ada nggak yang kena sanksi? Ternyata nggak ada. Ya itu salah satu contohnya. Baik Prof, kalau terkait ini semenjak pemerintah mencabut harga eceran tertinggi itu, kemudian kan minyak jadi banyak, namun harganya tinggi. Nah itu seperti itu bagaimana terkait isu tersebut? Iya, sebenarnya ketika harga eceran tertingginya dicabut dan kemudian pasokannya melimpah, ya wajar saja. Karena apa? Ya sekarang produsen minyak goreng maupun produsen CPO kan, ya dia tidak akan rugi. Dia mau jual ke dalam negeri, mau jual ke luar negeri, harganya kan sama. Ya ini yang saya maksud tadi, diskriminasi harga yang kemudian dihapus ya. Tapi siapa yang dirugikan di sini? Mari kita lihat dalam jangka menengah ya. Saya yakin sekali bahwa inflasi pasti akan terkerek naik, karena ketika harga minyak gorengnya naik ya, kemarin Menteri Perdagangan mengatakan inflasi aman begitu, nanti ke depan inflasi aman. Jadi pertanyaan saya, dia itu ngerti nggak tentang komponen penyusun inflasi yang ada di Bank Indonesia, yang rumusnya itu koefisiennya berapa? Koefisien sembako itu tinggi loh, jangan jadi statementnya itu ya jangan hanya seolah-olah menenangkan diri aja ya. Jadi dilihat dulu bahwa minyak sawit, minyak goreng sebagai bagian dari sembako itu komponen untuk penyumbang inflasinya cukup signifikan. Jadi saya kira kecuali nanti ada perbaikan dalam arti misalnya perbaikan dari daya beli masyarakat, ya mungkin inflasi tinggi bisa kita katakan oke lah, sedikit dengan full inflation karena kondisi ekonomi baik, mungkin harga-harga naik, bisa diargumentasikan seperti itu. Tetapi bahwa ketika ini nanti pukulannya pada sektor mikro kecil menengah, itu yang juga perlu dipertimbangkan pemerintah ya. Sektor kuliner itu kan yang pasti nanti akan terkena dampak dari policy seperti ini. Itu. Baik, terakhir mau bertanya terkait isu yang sedang beredar terkait tanggapan dari Ibu Megawati bahwa minyak goreng itu bukan kebutuhan utama, dan kenapa ibu-ibu ini hanya menggoreng aja, ini kok seperti apa Prof? Ya itu ini menambah keprihatinan kita ya, bahwa ternyata elit politik kita tidak peka terhadap kondisi yang terjadi di masyarakat. Ini kan bukan masalah ke rumah tangga, ke ibu-ibu, ini bukan masalah itu, tapi masalahnya adalah ini kan akan mempengaruhi ke, sekali lagi, sektor ekonomi mikro, kecil dan menengah. Ada jutaan pengusaha kuliner di sektor mikro yang mereka habis kena pukulan karena pandemi. Sekarang mereka harus menghadapi situasi tadi, selain minyak goreng menjadi mahal, harga gas juga mahal, penggantinya apa? Minyak tanah sudah nggak ada. Nah, harusnya kepekaannya kan pada pukulan yang bertubi-tubi yang dialami oleh pengusaha mikro kecil menengah. Kalau dari si rumah tangga ya itu kan namanya pengalihan isu ya. Masyarakat itu kan nggak bodoh ya sekarang dikasih statement kayak gitu. Yaitu sebenarnya menurut saya itu tadi insulting atau menghina kecerdasan masyarakat sekarang kalau dikasih video seperti itu. Saya kira itu. Ya, Prof, terima kasih. Mungkin statement terakhir, harapan ataupun solusi yang mungkin bisa dilakukan setelah ini. Iya, saya tidak banyak berharap dari pemerintah sekarang. Ya, saya tidak banyak berharap karena apa? Tapi trennya begini. Kalau dari sisi policy ya, biasanya nanti 2020 mendekati pemilu baru nanti ada banyak kebijakan yang pro masyarakat, pro rakyat begitu ya. Kalau sekarang ini ya biarin aja, toh pemilunya masih lama dan masyarakat kita juga perlu dikritik, memorinya itu pendek. Jadi nanti kalau ada kebijakan yang pro masyarakat tapi mungkin dekat-dekat pemilu lupa kejadian yang sekarang ini lupa. Tapi tadi harapannya ya tadi nanti harapannya rakyat tuh pilihlah pemerintah yang tidak takut dengan oligarki ya, tidak takut dengan kelompok-kelompok yang memang mengambil keuntungan dari kondisi ekonomi di Indonesia saat ini. Mereka yang seolah-olah jadi pemilik negara ini, harapannya masyarakat sadar akan itu, dan kebijakan pemerintah untuk tata kelola perdagangan ini selalu dijadikan ingatan masyarakat bahwa
pemerintah tidak mampu untuk mengatur tata kelola perdagangan yang adil. Saya kira itu. Vika Alfian memberitakan dari Solo, Jawa Tengah.